Ya, salah satu yang menyebabkan tidak akuratnya sebuah diskusi, ya. Pertama, mengkritik gaya seseorang yang dipaksakan harus dengan keinginan orang lain, itu yang sulit, ya. Yang kedua, saya ini orang Sumatera, orang Aceh. Kami gaya diskusi ya seperti ini, gaya diskusi kami. Jangan samakan dengan orang Jawa yang manis di bibir lain di hati mungkin, ya. Jangan seperti itu. Kalian diskusi kalian kalau bicara lemah lembut tapi menusuk ke dalam jantung yang paling dalam. Jadi kalau Anda cuma datang ke sini cuma numpang nanya, ya, lepaskan saja kedoktoran Anda, ya. Di sini diskusi sama saya ilmiah, bawa data, pakai ilmu, dari mana sumber Anda dapatkan, jangan cuma nanya begitu sudah dijawab, jangan paksakan jawaban sesuai dengan otak Anda, ya. Saya sudah mencoba menjawab semua dengan ikhlas, ya, dengan gaya saya. Dan dari tadi satupun pertanyaan yang saya berikan pertanyaan kepada Anda tidak pernah bisa menjawabnya. Anda mengaku sudah meneliti tesis IMAD, tetapi ketika saya tanya, Anda tidak bisa menunjukkan mana naskah yang dapat melemahkan dan memalsukan kitab Abnaul Imam. Dari semua yang Anda tanyakan, saya jawab. Anda mencoba untuk mereaksi atau merealitakan terkait video yang beredar terhadap statement saya sebelum saya menjadi pembela nasabah alwi, yaitu biasa kaul kadim. Kalau Anda bertanyakan, saya sudah nggak anggap itu sebuah karya. Saya nggak anggap itu fatwa ahli nasabah. Itu sama dengan penelitian Imaduddin, sama saja. Gitu loh. Sekarang apa yang dia teliti, saya jawab semua dalam naskah saya. Jadi kesimpulan pada malam ini, ya, diskusi ini tidak membuat otak saya ringan. Kenapa? Karena tidak ada jawaban yang saya harapkan dari seorang utusan mukimat, ya, utusan Kiai Haji Imaduddin, ya. Kenapa? Karena percuma sampai ke Sudan dia sekolah tinggi sampai ke sana, tetapi tidak ada satu pengetahuan pun yang bisa dapat saya ambil dari narasi dia. Hanya comot-comot statement YouTuber, ya, sehingga menjadi dalil buat dia, bukan dalil ilmiah dari kitab-kitab. Maka oleh sebab itu saya katakan, tolong Bapak Yusuf, ya, cari lawan sama saya untuk membela, untuk menguatkan tesis Imaduddin dengan orang yang kredibel. Kalau perlu face to face. Hatta Kiai Haji Imaduddin suruh ketemu sama saya, diskusi sama saya. Jangan modal cuma nyap doang di pinggir jalan, ya, ngatain nasab orang palsu, tetapi ketika diajak diskusi secara ilmiah, kabur, nggak pernah unggul, nggak pernah berani, malah mensyaratkan orang lain untuk mempunyai rekomendasi daripada lembaga Robitoh, sementara tesisnya Imaduddin tidak ada rekomendasi dari ulama internasional pun. Ini nggak kredibel. Dia pingin bikin tesis, pingin tesisnya kuat, tetapi dia tidak mau berdiskusi dengan orang-orang yang meneliti. Dia pilih-pilih lawan. Apa pula ini? Ini bukan ulama, tetapi adalah penghasut di akhir zaman. Kadzib namanya. Sementara saya, setiap saya bernarasi, waktu saya mendukung IMAD, saya siap berdiskusi dengan siapapun. Anda menjadi saksi. Dengan siapa saya sudah pernah diskusi. Anda saksi. Siapapun saya lawan. Tapi hari ini saya mendukung nasabah alawi. Saya akan menantang siapapun orang yang membela nasabah alawi. Yang menentang nasabah alawi, saya tantang 2 kali 24 jam, 7 hari 7 malam. Di mana orangnya? Ayo diskusi sama saya. Jangan cuma ngomong-ngomong bikin framing macam-macam. Diskusi yang ilmiah adalah diskusi yang tidak mengkritik pribadi orang lain. Kalau Anda tidak punya kemampuan diskusi sama seperti saya, memaklumi gaya seseorang, mending Anda sadaqallahul azim dah. Gak usah diskusi. Anda nggak bisa memberikan data kok. Cuma datang omong-omong di sini. Data yang saya perlukan. Yeah. Oke? Baik. Close statement saya hari ini menunjukkan bahwa orang yang datang di room ini tidak mampu memberikan jawaban atas keakuratan dan keabsahan tesis Imaduddin dan tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Dan dengan demikian dapat dipastikan bahwa tesis Imaduddin tidak dikonsumsi oleh orang-orang yang berakal sehat dan orang-orang yang berilmu pengetahuan tinggi, melainkan hanya doktrin, membela doktrin tanpa penelitian. Wallahu a'lamu bishawab, wallahu aqwamu, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq.
Silakan Dr. Ribut, closing statement, apakah sekaligus menanggapi terhadap Tengku Kori? Silakan. Iya, ya terima kasih. Jadi kesimpulan saya, closing statement dari diskusi ini ya, walaupun diskusi nggak akan selesai, ya. Jadi tadi yang disampaikan, misalnya terkait masalah konferensi internasional, Tengku Kori juga mengaku bahwa kecelik ya, ketipu itu bukan hasil dari konferensi para ulama ahli nasab, ya, tetapi hanya tulisan satu orang. Itu artinya banyak bentuk-bentuk keterburuan atau sikap terburu-buru dalam menyampaikan sesuatu, dalam menggali data. Ini mencerminkan sangat riskan nanti kalau ditanggapi secara ilmiah, ya, karena memang sifatnya adalah berdasarkan giroh atau sentimen saja. Kayak tadi mengatakan orang Jawa manis di mulut, lain di hati. Ini kan rasis, nggak boleh ini. Ya, ini nggak boleh. Tetapi nggak apalah, karena saya bisa memaklumi, karena proses intelektualnya adalah di perkampungan, jadi saya bisa memaklumi. Jadi pada intinya ini adalah mempertahankan kebenaran dengan bukan dengan landasan ilmu, tetapi memperjuangkan otoritas kitab yang tidak otoritatif. Itu yang dilakukan saat ini. Walaupun banyak ada yang dihafal nama itu, nama ini, nama itu, nama ini, tapi kembali lagi pada kaidah himmatul ulama'i ar-ri'ayah wa himmatus sufaha'i ar-riwayah. Itu aja Pak Yusuf. Semangat ulama mempertanggungjawabkan ilmu, bukan sekedar meriwayatkan ilmu kemudian dibuat untuk membombardir orang lain seolah-olah hanya dirinya yang benar saja. Itu aja closing statement dari saya. Terima kasih. Jadi kesimpulannya polemik Pak Yusuf Mar, untuk supaya tidak timbul fitnah, ya, saya sampaikan terakhir bahwa beliau ini menuduh tuduhan saya kepada kitab Syajarah Mubarakah itu tidak kredibel, seakan-akan tidak mempunyai dalil, padahal dia sendiri tidak mampu memberikan jawaban. Dan saya mampu memberikan. Ya, Pak Yusuf, mohon maaf, ya, jadi sama. Ya, beliau juga ini, cuman seperti menyebut muhaqqiq pendusta. Kiai Imad tidak menyebut muhaqqiq pendusta, itu hanya kesimpulan sendiri aja yang simplistis. Dari sebuah terima kasih Pak Yusuf. Ini adalah fanatik butanya orang tersebut. Memang tidak layak di meja ilmiah karena dari cara argumen dan gayanya juga meja ilmiah. Tidak perlu emosi. Seorang yang bernama Dr. Ribut tidak. Ini fakta yang saya dapatkan dan semua orang yang menonton bisa melihat bahwa beliau Dr. Ribut ini mendengar copot kedoktorannya, malu-maluin dokter-dokter lain. Anda datang ke sini tidak membawa. Baik, itu cara menyebutkan orang itu kayak orang kampung ya, orang perkampungan biasa lah itu. Ya. Oke. Ya, Said Kori ini baik pemirsa pada Suara TV, itulah plus minus dari debat nasab, tetapi pada intinya bahwa kenapa polemik nasab ini menjadi sebuah penting, karena menunjukkan bahwa nasab keturunan atau warisan dalam tradisi Islam adalah nasab Rasulullah itu sangat penting. Maka penting untuk diteliti untuk memastikan kebenaran klaim nasab tersebut. Nanti saya menunggu debat sengit, mungkin nanti nextnya Tengku Kori dengan Kiai Imad. Saya tidak tahu apakah ini akan terwujud atau tidak, tetapi Kiai Imad kemarin memberi sebuah tantangan bahwa boleh berdebat Said Kori dengan Kiai Imad jika dia Tengku Kori mendapatkan rekomendasi atau surat dari Rabita. Apakah sanggup nanti menjadi sebuah referensi atau syarat itu? Saya tidak tahu gitu ya. Yang kedua, kita menunggu terhadap karya atau buku Tengku Kori tentang mengkritisi atau tesis Kiai Imad, sehingga betul-betul ini menjadi sebuah polemik yang membuat kreativitas seseorang. Terima kasih Tengku Kori, terima kasih Dr. Ada pesan buat Kiai Imad sebentar. Pesan buat Kiai Imad sebentar buat saya dari saya. Jadi Kiai Imad berani menantang saya dengan membuat satu syarat harus ada rekomendasi dari Robito. Siap, saya akan usahakan itu, tapi juga dengan syarat. Ya, tesis Kiai Haji Imaduddin harus dilengkapi bukti rekomendasi ulama ahli nasab internasional bahwa tesis dia itu sahih. Jadi kalau dia tidak mempunyai rekomendasi tesis dia di rekomendasi keabsahannya,
daripada ulama ahli nasab internasional, berarti tesisnya Imaduddin ilegal. Maka tidak pantas untuk mensyaratkan orang lain untuk mempunyai rekomendasi dari Robitoh. Dia membuat tesis, saya membuat antitesis, secara prosedural antitesis dilawan dengan tesis. Demikian pesan saya buat kita tunggu nanti karya Tangku Qori bukunya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.